bertemu lagi dengan aku Katiwi di Kanal Dongeng, Kanal KPK, Anak Indonesia Berani, Jujur, Hebat. Nah, aku masih ada nih di perpustakaan KPK, tepatnya di lantai 1, Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Kali ini aku mau cerita, tapi dengan menggunakan gambar. Nah, ini dia. Coba lihat apa gambarnya. Udah ada judulnya kan? Ada yang bisa baca? Iya, judulnya Si Kecil. Nah, si kecil ini cerita tentang apa ya? Yuk disimak. Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri dengan beberapa orang anaknya. Anaknya ini ada badannya yang sangat kecil, tapi dia paling berani. Dia juga yang paling cerdik dan paling rajin. Dia sangat senang sekali membantu saudara-saudaranya. Nah, mereka hidup dengan mengumpulkan kayu bakar dan buah-buahan di hutan. Suatu hari, sang ayah mengajak anak-anaknya untuk menyusuri hutan. Mereka pergi ke hutan yang agak jauh dari rumah. Mereka mengumpulkan kayu bakar dan buah-buahan yang sangat banyak. Karena saking keenakannya mengumpulkan kayu bakar dan buah-buahan, tiba-tiba hari sudah semakin malam. Dan ketika bangun, wah, kita sudah di mana? Kita sudah terpisah dari ayah. Bagaimana ini kecil? Aku takut sekali. Oh iya kak, aku juga takut. Bagaimana ini? Oh iya kakak, aku juga takut. Jadi kenapa kita kepisah? Ayah ada di mana? Tenang saja, saudara-saudaraku. Kita walaupun jauh dari ayah, kita harus tetap berani. Bagaimana kalau malam ini kita mencari tempat untuk menginap? Siapa tahu saja ada gua atau gubuk yang bisa kita singgahi. Lalu mulailah si kecil mengajak saudara-saudaranya untuk menyusuri hutan. Dan kemudian terlihatlah sebuah gua. Wah, itu ada gua. Sepertinya kita bisa menginap di situ. Tapi sebentar. Untuk berjaga-jaga, aku akan mengintip ke dalam gua. Apakah memang gua itu aman untuk kita tinggali atau tidak? Lalu si kecil pun melihat ke dalam gua. Wah, ternyata di dalam gua ini ada nenek Pakande. Menurut cerita penduduk desa, nenek Pakande itu seorang raksasa yang suka mencuri ternak dan buah-buahan milik orang-orang di desa. Bagaimana ini? Sepertinya kami harus mengumpat dulu di dalam gua, baru kami bisa keluar dan pergi untuk kabur dan kembali ke desa. Akhirnya si kecil meminta saudara-saudaranya untuk bersembunyi di dalam gua, mencari tempat yang aman agar tidak terlihat oleh nenek Pakande. Ketika pagi menjelang, mereka keluar dari tempat persembunyian. Wah, sudah pagi ya kecil. Aduh, aku lapar sekali. Bagaimana kalau kita makan? Banyak sekali ini makanan. Iya kecil, ini banyak sekali makanan. Ayo kita makan. Akhirnya mereka semua makan dengan lahapnya karena mereka begitu kelaparan sehabis berjalan jauh mencari tempat peristirahatan. Ketika mereka sudah selesai makan, wah, bagaimana ini? Kalau sampai kita ketahuan oleh nenek Pakande memakan semua makanannya, kita akan bagaimana? Nanti jangan-jangan kita akan ditawan. Aku harus mencari akal. Nah, bagaimana ya kelanjutannya? Apakah si kecil akan ditangkap oleh nenek Pakande? Nanti kita teruskan lagi ceritanya ya.
Ayah, aku mau. Hai, ketemu lagi dengan aku Katiwi di kanal Dongeng, kanal KPK. Anak Indonesia, berani, jujur, hebat. Tadi aku cerita tentang si kecil. Tadi sampai mana ya? Oh iya, sepertinya sampai si kecil sudah bangun pagi, habis bersembunyi di gua. Terus dia mau pergi ya? Dia mau melarikan diri ya dari nenek Pakande. Kira-kira apakah si kecil berhasil melarikan diri dari nenek Pakande? Sepertinya raksasa ini adalah nenek Pakande yang suka diceritakan oleh para penduduk desa. Dia raksasa yang suka mencuri harta-harta penduduk desa dan merampas makanan-makanannya. Aku harus bersembunyi dengan saudara-saudaraku sampai keesokan pagi. Kalau sudah pagi, aku akan mengembalikan harta-harta para penduduk desa dan kembali pulang ke desa. Lalu, akhirnya si kecil dan saudaranya pun tidur di dalam gua. Keesokan paginya, ketika matahari sudah terbit dan nenek Pakande sudah pergi untuk mencari makan, mereka mulai mengumpulkan barang-barang untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Mereka mengumpulkannya menjadi satu. Tapi ada masalah. Masalahnya adalah bagaimana kalau mereka ketahuan oleh nenek Pakande? Aduh, bagaimana nih caranya agar kami bisa lolos dari nenek Pakande? Sebentar lagi waktunya makan siang. Pasti dia akan kembali. Dan bagaimana ini kami untuk lolos? Aku berpikir dulu. Aku tahu. Begini saja. Kalian, saudara-saudaraku, tolong kumpulkan benda-benda yang sekiranya bisa berguna untuk kita. Itu ada sapu ijuk, coba kalian bawa. Lalu itu ada penggaruk tanah, coba kalian bawa. Itu ada apa lagi? Oh, itu sepertinya kura-kura bisa kita gunakan. Ayo coba kita bawa. Coba kumpulkan sini-sini. Lalu setelah mereka berhasil mengumpulkan barang-barang tersebut, mulailah mereka mencari tempat persembunyian. Si kecil meminta saudara-saudaranya untuk bersembunyi di atas mulut gua. Kalian bersembunyi ya di atas sini sampai aku minta tolong untuk menurunkan barang-barang tersebut. Aku akan mencegah nenek Pakande untuk masuk ke dalam gua. Baiklah kecil, kami akan bersembunyi di atas gua. Ketika siang harinya, nenek Pakande datang ke gua. Dung, dung, dung. Si kecil yang sudah mengumpat mencegah nenek Pakande untuk masuk ke dalam gua. Hai nenek Pakande, kamu tidak boleh masuk ke dalam gua. Tadi aku melihat ada raksasa yang lebih besar dari kamu yang masuk ke dalam gua. Suara siapa ini? Siapa pula raksasa yang berani masuk ke dalam guaku dan bersembunyi di sini? Kalian tidak tahu siapa aku? Aku adalah nenek Pakande. Aku raksasa terkuat di hutan ini. Benar nenek Pakande, aku melihat sendiri. Dia lebih besar dari kamu. Aku perlu bukti. Coba buktikan kepadaku. Baiklah, aku akan memanggil raksasa tersebut. Hai raksasa yang di atas gua, coba turunkan salah satu barang kamu supaya nenek Pakande percaya bahwa kamu lebih besar daripada dia. Akhirnya tiba-tiba dari atas gua turunlah penggaruk tanah. Wah, apa ini? Wah, ini penggaruk tanah. Ini sisir. Aduh, bagaimana ini? Besar juga sisirnya ya. Benarkah nenek Pakande? Aku tidak bohong. Benar sih sisirnya besar. Tapi bisa saja sisirnya saja yang besar, tapi badannya lebih kecil daripada aku. Aku juga punya sisir sebesar ini.
Coba aku butuh bukti yang lain. Nenek Pakande, kalau kamu tidak percaya, aku akan buktikan. Hai raksasa yang di atas gua sana, coba sekarang turunkan rambutmu. Pasti kali ini Nenek Pakande akan percaya bahwa kamu lebih besar daripada dia. Tiba-tiba, boom, turunlah banyak sekali sapu-sapu ijuk. Tali-tali ijuk menjatuhi kepala Nenek Pakande. Apa ini? Ini rambut. Bagaimana ini? Tapi Nenek Pakande tidak langsung ciut. Dia tetap menguatkan dirinya. Tidak. Ini pasti bohong. Tidak. Ini tidak mungkin. Rambutnya bisa sepanjang ini dan sebanyak ini. Walaupun rambutnya banyak dan seperti memang dia lebih besar daripada aku tetap tidak percaya. Coba buktikan sekali lagi. Lalu si kecil dia mencoba kembali lagi untuk memanggil si raksasa tersebut. Bagaimana ini ya? Karena hari sudah semakin gelap. Bagaimana kalau aku turunkan apa ya yang bisa membuat Nenek Pakande lari terbirit-birit? Dia punya akal. Hai raksasa yang ada di atas gua sana, coba turunkan kutu-kutu rambut kamu. Pasti Nenek Pakande kali ini percaya bahwa kamu lebih besar. Lalu tiba-tiba berjatuhanlah kura-kura yang sangat banyak. Karena hari semakin gelap, Nenek Pakande mengira kura-kura tersebut adalah seekor kutu yang ada di rambut sang raksasa. Aduh. Ini apa yang menjalar? Aduh. Ini apa ya? Wah, jangan-jangan ini kutu. Tidak, dia pasti lebih besar daripada aku. Tidak. Akhirnya ketika semua benda sudah terjatuh, Nenek Pakande sangat ketakutan. Dia lari terbirit-birit karena mengira kura-kura tersebut adalah kutu dari sang raksasa. Sejak saat itu, Nenek Pakande tidak kembali ke gua dan si kecil pun mengumpulkan kembali harta-harta para penduduk desa dan mengajak saudara-saudaranya untuk kembali ke desa. Mereka kembali ke desa dan menyerahkan harta benda itu kepada para penduduk desa. Dan sejak saat itu si kecil dan saudara-saudaranya tidak pernah diganggu oleh Nenek Pakande lagi. Ya, begitu cerita si kecil. Jadi walaupun badan kita kecil, tapi kita harus berjiwa besar. Kita harus tetap berani dan saling membantu dan melindungi saudara-saudara kita. Ya, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Kati. Sampai jumpa di dongeng berikutnya di kanal Dongeng, kanal KPK Anak Indonesia Berani Jujur Hebat.